Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Vina Febri Heriani dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang interaksi sosial antar individu, antar kelompok, dan juga dinamika sosial. Apa sih pengertian kelompok sosial itu? Menurut Joseph Roach, kelompok sosial itu merupakan kelompok sosial yang meliputi 2 orang atau lebih yang diantara mereka tuh memiliki pola interaksi yang sama sehingga dapat dipahami oleh orang lain atau anggotanya secara keseluruhan. Kelompok sosial juga dibentuk karena adanya kesamaan tujuan dan visi misi. Bagaimana sih terbentuknya kelompok sosial? Kelompok sosial ini terjadi karena adanya kontak dan juga komunikasi antar individu atau antar kelompok sehingga terjadi proses sosial dalam interaksi hingga terbentuknya kelompok sosial. Di sini ada 4 faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama itu ada kedekatan geografis secara tempat tinggal, yang kedua daerah asal, yang ketiga kesamaan kepentingan atau hobi, seperti si A mempunyai hobi voli dan si B juga mempunyai hobi voli sehingga mereka terbentuknya kelompok sosial. Yang keempat itu ada kesamaan keturunan atau pertalian darah. Di sini juga ada 14 jenis-jenis kelompok sosial, yaitu ada solidaritas mekanik dan juga organik. Apa sih solidaritas mekanik? Yaitu yang belum mengenal sistem pembagian kerja seperti kerja bakti. Di sini juga ada solidaritas organik yang sudah mengenal sistem pembagian kerja seperti organisasi, buruh, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada kelompok sosial primer dan sekunder. Apa sih kelompok sosial primer itu? Kelompok sosial pertama dicirikan dengan tatap muka yang intim dan juga tidak ada norma yang mengatur seperti contohnya keluarga. Yang kedua itu ada namanya sekunder. Kelompok sosial lanjutan dicirikan dengan komitmen antar kelompok atau antar individu. Contohnya itu ada partai politik dan juga komunitas. Yang ketiga itu ada in-group dan juga out-group. Apa sih itu in-group? In-group itu kami yang merasa sebagai anggota dari kelompok sosial tersebut. Contohnya itu IPS 1. Yang kedua itu ada out-group. Out-group itu mereka yang berada di luar kelompok sosial. Contohnya itu IPS 2, IPS 3, dan lain-lainnya. Yang keempat ada membership dan reference. Apa sih itu membership? Membership adalah kelompok sosial yang secara fisik menjadi anggota bagiannya. Contohnya itu N-Citizen. Reference itu ialah suatu kelompok sosial yang menjadi acuan. Contohnya itu NCT. Yang kelima ada formal dan informal. Apa sih itu formal? Formal ialah kelompok sosial yang memiliki peraturan, aturan terpaksa dan tegas. Contohnya itu lembaga pendidikan, partai politik. Apa sih itu informal? Informal itu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan yang sama, terus juga adanya pertemuan yang berulang kali. Sifatnya itu tidak tegas dan tidak memiliki aturan, contohnya itu ibu-ibu arisan. Yang keenam ada okupasional dan volunteer. Okupasional terbentuk karena semakin memudarnya kekerabatan. Mereka juga diakui oleh masyarakat, contohnya itu PGRI dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Yang kedua itu ada volunteer. Apa sih itu volunteer? Volunteer terbentuk karena adanya alasan yang sama dan mereka juga tidak diakui oleh masyarakat. Contohnya itu seorang sukarelawan yang membersihkan selokan dan dia tidak mengatasnamakan organisasi. Yang terakhir ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban sifatnya alami dan kekal, dicirikan dengan pertemuan yang intim, eksklusif, dan abadi. Contohnya itu RT, RW, atau keluarga. Yang patembayan ialah sifatnya semu dan sementara, contohnya itu di bidang politik. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.